Karena rahmat Allah itu kalau sudah turun, maka akan mengalahkan azabnya. Jadi kalau rahmat Allah sudah turun, azabnya nggak akan muncul, sudah ditutup. Itu kalimat yang indah. Makanya kalau mau minta sama Allah, cari kata-kata. Jadi yang pertama, ikhtisas ini ada 3 ya. Pertama, niatkan dengan utuh. Tujukan hanya untuk Allah saja, yakin. Yakin dulu. Kalau keyakinan nggak ada, susah. Yang kedua, cari kalimat-kalimat yang menyentuh, yang lembut. Ya, sama Nabi Isa kan begitu juga ketika umatnya salah kan. Ya Allah, jika engkau ingin menghukum mereka, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau ingin hukum mereka karena salah, mereka hambamu ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah, maka engkaulah memang yang maha penyayang dalam kehidupan ini. Kalau engkau mau hukum mereka ya Allah, itu hambamu. Gini nih cara nariknya supaya gampang dipahaminya. Ibu bapak punya anak, nakal banget. Ya, sampai merusak nama baik dan sebagainya. Bapak marah. Tiba-tiba mau mukul. Begitu mau mukul, datang ustadz mengatakan, Pak, seburuk-buruknya itu anak, ketika bapak mau mukul, itu kan anak bapak juga. Bukankah bapak yang meminta kepada Allah supaya dia lahir? Bukankah bapak yang menyayang-nyayangnya dari sejak kecil? Bukankah bapak yang menggendong-gendongnya dan menghalangi setiap orang yang ingin menyakitinya? Apakah apa yang bapak kerjakan selama puluhan tahun ini hanya bapak gunakan untuk memukulnya? Apakah tangan yang pernah membelainya itu akan anda gunakan untuk memukulnya? Pak, seburuk-buruknya anak itu anak bapak juga. Apakah anda kemudian akan memukulnya? Nah, jangan nakal ya. Gak jadi mukul Pak. Ini pukulannya. Ya, Papa takut ketika tangan itu mulai mengenai pipimu, Papa akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa engkau lukai titipan yang aku telah titipkan kepadamu? Maka kalau Papa nggak pukul kamu hari ini, itu artinya doa Papa supaya kamu bisa memudahkan hisab Papa di akhirat nanti. Jangan lakukan lagi ya. Bantu Papa, nggak minta apapun. Papa cuma pengen ketika menghadap Allah dipermudah hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah dia berubah Pak. Daripada kita keluarkan kata-kata yang tidak berkenan. Ngapain kamu kesini? Oh bukan anak saya. Lantas anak siapa? Paham ya? Nah ini sekarang Nabi Isa minta kepada Allah, umatnya luar biasa ini. Perilakunya udah susah lah. Kalau dalam bahasa Spanyol itu beragajul. Susah diatur. Ini nggak bisa diatur lagi. Tapi kata Nabi Isa apa? Ya Allah, intu adzibhum, kalaupun kau mau azab dia, fa innahum ibaduk, mereka itu hambamu ya Allah. Engkau yang ciptakan. Apakah engkau menciptakan seorang hamba hanya untuk diazab? Indah kan kalimatnya? Tapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah, karena memang engkau punya sifat penyayang, maka hamba mohon, kalau kalimat bebas itu begini, ya Allah, hamba mohon ya Allah, anugerahkan sifat sayangmu kepada mereka sebelum engkau keluarkan azabmu untuk mereka. Kalau sayang sudah turun, azab gak mungkin keluar. Paham? Karena rahmat Allah itu kalau sudah turun, maka akan mengalahkan azabnya. Jadi kalau rahmat Allah sudah turun, azabnya gak akan muncul, sudah ditutup. Itu kalimat yang indah. Makanya kalau mau minta sama Allah, cari kata-kata yang menyentuh, 2. Yang ketiga, niatkan tadi untuk ibadah. Jelas ya? Kalau anda niatkan semua pekerjaan untuk ibadah, doa untuk ibadah, minta saat sakit, minta sembuhnya untuk ibadah. Minta sembuh untuk ibadah. Ya Allah, hamba mohon. Orang mengatakan hamba gak akan pernah sembuh. Orang mengatakan ginjal hamba tinggal sebelah. Orang mengatakan penyakit hamba mustahil sembuh. Ya Allah, saya ingin tunjukkan kepada mereka bahwa ada engkau yang tidak punya batas dalam menyembuhkan hambamu. Ya Allah, berikan hamba kesempatan untuk membuktikan kuasamu ya Allah, bahwa dengan sembuhnya hamba akan tunjukkan kepada mereka bagaimana nikmatnya ibadah di masjid, bagaimana nikmatnya menghafal Al-Quran ya Allah. Dan hamba ingin wafat dalam keadaan beribadah kepadamu untuk menunjukkan kepada mereka betapa kuasanya engkau kepada setiap hal yang engkau kehendaki. Minta. Kalau cuma ya Allah sembuhkan saya, jangankan anda, beo pun kalau dilatih bisa. Bisa. Coba. Ya. Ada jemaah haji itu udah divonis secara medis. Ini susah Pak, tinggal ngitung waktu aja. Hitung waktu. Enak banget. Waduh, kayak penjaga kematian aja gitu kan. Ngitung waktu. Ya.
Teman-teman dokternya mengatakan, udah Pak, tapi saya mau haji. Bapak kondisi begini. Ikhtiar. Ya udah, sekalian gak usah persiapan apa-apa. Ini ihram saya, kain kafan saya. Ini kisah nyata teman-teman. Ini kain kafan saya katanya, saya bawa. Jika Allah berkehendak saya wafat saya di sana. Jika tidak, saya akan kembali. Kata dokternya, ya Pak, ini sih secara medis paling lama ya sepekan 2 pekan. Berangkat ke sana. Alhamdulillah. Haji Indonesia kan tamattu dulu. Jemaah kita kan, tamattu itu umrah dulu baru haji. Jadi ada 3 jenis. Ya, ada ifrad, haji saja tanpa umrah. Ada qiran, ya haji dulu baru umrah. Ada tamattu, umrah dulu baru haji. Nah, ke sana itu tamattu dulu, umrah dulu, tawaf dulu. Tawaf. Muntah. Di Arafah. Istirahat. Capek, boleh lelah. Masuk kemudian ke puncak haji, wukuf. Baru dimulai wukuf, udah lebih dari sepekan di Mekah. Belum meninggal juga katanya. Wukuf lagi, biasa. Muzdalifah, kuat lagi, muntah lagi, keluar darah lagi. Sampai kemudian di Mina pun, di Muna saat mabit, kan ada 2 kan, nafar awal, 2 hari 2 malam di situ tinggal, dengan nafar tsani, yang kedua, gelombang kedua, nafar akhir. Di 3 malam di situ, 3 hari di situ. Dia pengen ambil yang sempurna, saya pengen 3 hari. Kalaupun saya wafat, sempurna saya kerjakan sampai yang terakhir. Bismillah. Jadi begitu dikerjakan, tuntas selesai haji, 40 hari, belum meninggal juga. Dokter bilang saya meninggal, tapi perasaan saya lebih enak. Pulanglah kemudian ke Indonesia dalam keadaan selamat, sentosa, sejahtera. Sampai di rumah, dicek di medis, sembuh penyakitnya Pak. Sembuh. Pekan depannya, dokter yang vonis tadi, dia yang meninggal. Ini kisah nyata. Orang tadi udah jogging ke alun-alun, udah putar-putar. Dokter yang vonis, kayaknya tinggal ngitung hari Pak, dia yang meninggal. Saya bayangin malaikat Israel kayaknya senyum-senyum aja, ente duluan. Gitu. Makanya saya sering katakan, kematian itu bukan ukuran kita. Tugas kita itu cuma ibadah. Sampai waktu itu tiba. Makanya kalau pengen semangat ibadah, bayangkan setiap hidup, mungkin hari ini saya wafat, makanya tambah semangat ibadahnya. Itu. Dan maksiat akan ditinggalkan, sebab ketika terfikir berbuat maksiat, membayangkan wafat gak akan jadi. Mau minum minuman haram, bagaimana kalau saat minum ini wafat? Mau tanda tangan proyek yang tidak jelas, bagaimana kalau saat tanda tangan itu wafat? Mau gibah, bagaimana saat gibah itu wafat? Nah itu maksiat akan tinggal, selesai, dan kembali kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan ikhtisas. Jadi rumusnya iyyaka di sini bukan sekedar dibaca, bukan sekedar kalimat hanya kepadamu, bukan, tapi turunkan 3 rumus tadi. Yakinkan pada diri kita. Tadi kalau dalam kalimat Quran itu inna, tancapkan di hati kita hanya Allah yang akan mengabulkan doa kita. Itu poin yang paling utama. Kalau keyakinan sudah sempurna di situ, cari kalimat-kalimat yang indah. Seperti tadi Nabi Zakaria, seperti Nabi Ayub, seperti juga Nabi Isa alaihissalam, seperti puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ketiga, ini yang paling penting, niatkan permohonan itu untuk mendukung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham?